Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video hari ini saya akan membagikan materi atau sharing materi mengenai perancangan perjanjian bisnis murabahah di Indonesia. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak atau akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan menambah margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Pada awalnya, murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain, sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Sekalipun pembiayaan murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan murabahah dapat juga digunakan untuk pembiayaan barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha. Jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pihak yang berakad atau al-aqidain, di antaranya penjual, pembeli, dan pemasok. Yang kedua, objek yang diakadkan. Yang ketiga, adanya wujud barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, harga barang. Tujuan akad. Tujuan pokok suatu akad merupakan suatu hal yang esensial karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Selanjutnya adalah akad itu sendiri, ialah serah terima atau ijab dan qabul. Ketentuan standar operasional produk atau SOP pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembiayaan kendaraan bermotor, rumah, alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril atau di bawah tangan. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan kepada nasabah sebagai pembeli, seperti harga pokok, margin, kualitas, dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan margin. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang yang harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara atau meningkatkan nilai barang. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Standar objek pembiayaan murabahah dan kepemilikannya. Objek pembiayaan murabahah harus merupakan barang yang dikombinasikan dengan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, maisir, goror, haram. Haram ini baik objek maupun transaksi yang dilarang oleh agama atau syariah. Terus zolim atau transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi suatu pihak. Riswah atau suap, pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Objek pembiayaan murabahah harus dimiliki oleh bank terlebih dahulu, bisa diakui berdasarkan bukti yang sah secara prinsip dan sesuai dengan syariah, memiliki bukti legal kepemilikan seperti akta dan diperjualbelikan serta dapat dipindahkan kepemilikannya. Objek pembiayaan murabahah dapat berupa aset berwujud atau tangible asset maupun aset tidak berwujud atau intangible asset. Aset berwujud yang dimaksud dapat berupa barang dagangan, bahan baku produksi,
aset properti, peralatan berat, dan aset sejenis lainnya. Aset tidak berwujud dapat berupa merek dagangan atau trademark, logo atau brand, hak cipta atau copyright, hak paten, reputasi, dan aset non-moneter lain, serta aset tidak berwujud sejenis lainnya. Nasabah wajib menyampaikan seluruh informasi terkait spesifikasi objek pembiayaan yang ingin dibiayai seperti harga, ketersediaan, lokasi barang, dan lain sebagainya. Bank bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan atas objek pembiayaan tersebut selama nasabah belum memiliki akses penuh terhadap penggunaan objek pembiayaan. Standar penetapan margin murabahah. Margin jual murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected yield oleh bank. Margin atau markup price ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Bank dapat memberikan potongan margin murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian. Standar kontrak perjanjian murabahah. Perjanjian yang telah disusun oleh pihak bank bersifat usulan atau penyajian dan bukan bersifat keharusan dipatuhi pihak lainnya. Pihak bank harus selalu memberikan kesempatan bermusyawarah dengan calon nasabah terkait klausul, standar perjanjian atau akad murabahah yang memberatkan. Hukum perjanjian atau akad sesuai dengan pasal 27 dan 28 kompilasi hukum ekonomi syariah terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, akad yang sahih, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Selanjutnya, akad yang fasid, yaitu akad yang terpenuhi rukun syaratnya namun terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Selanjutnya, akad yang batal atau void, yaitu akad yang kurang syarat dan rukunnya. Rukun murabahah mencakup adanya penjual, pembeli, objek jual beli, harga, dan ijab qabul. Pasal 116 kompilasi hukum ekonomi syariah tentang jual beli murabahah menyebutkan bahwa penjual dalam hal ini adalah pihak bank harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Syarat pelaksanaan perjanjian atau akad bank terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu terkait kecakapan subjek hukum dan syarat objektif yaitu terkait objek yang diperjanjikan harus amwal atau halal, yaitu objek akad haruslah terbebas dari unsur maghrib, yaitu maisir, goror, dan riba. Perjanjian atau akad pembiayaan murabahah harus memenuhi rukun dan syarat yang sah sebagaimana tertera dalam pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah dan 1320 KUHP Perdata. Maka akad tersebut akan menjadi sah atau sahih. Perjanjian atau akad murabahah harus dilakukan berdasarkan keridhaan. Tidak boleh mengandung unsur ghalat atau khilaf, ikroh atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Perjanjian atau akad murabahah berdasarkan pasal 21 kompilasi hukum ekonomi syariah harus memenuhi asas. Yang pertama, sukarela atau ikhyar, menepati janji atau amanah, kehati-hatian atau ikhtiyati, tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan atau taswiyah, transparansi, kemampuan, kemudahan atau taisir, itikad baik, sebab yang halal. Klausul identitas dan jangka waktu pembiayaan. Identitas para pihak termasuk domisilinya dan jangka waktu dalam akad murabahah harus disebutkan secara rinci dan jelas. Kejelasan tersebut merupakan hal penting untuk memberi perlindungan hukum kepada kedua belah pihak selama akad berlangsung. Kejelasan jangka waktu pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas tanggal mulai dan tanggal berakhirnya pembiayaan atau kewajiban nasabah harus terpenuhi. Bank serta nasabah dapat menyepakati apabila terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan setelah adanya permohonan tertulis dari pihak nasabah
dan disepakati oleh kedua belah pihak. Klausul barang atau objek pembiayaan murabahah. Barang atau objek pembiayaan bisa seperti barang jual beli, barang produksi, properti, alat-alat berat, barang dan barang-barang lainnya atau tangible asset, serta segala macam bentuk hak atau intangible asset yang dapat menjadi objek hak milik sesuai dengan pasal 499 KUHP Perdata. Bank dan nasabah harus menyebutkan secara rinci dan jelas terkait spesifikasi barang yang menjadi objek murabahah dalam perjanjian. Bank dapat memberikan pencairan dana serta secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian apabila objek murabahah masih dalam tahap penyelesaian oleh pemasok. Barang yang menjadi objek murabahah harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Barang tersebut ada dan dimiliki secara prinsip oleh bank sebagai penjual. Barang tersebut dapat dinilai memenuhi prinsip syariah dan dilakukan penyerahan sebagaimana diatur dalam pasal. Transfer kepemilikan barang yang menjadi objek murabahah harus dilakukan secara efektif oleh bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Hak dan kewajiban atas barang atau objek murabahah beralih sesuai kepemilikan aset tersebut. Setiap cacat yang ditemukan dan ditemui pada objek murabahah sebelum penandatanganan akad berakibat pada munculnya hak memilih bagi nasabah untuk melanjutkan akad atau mengakhiri kontrak. Namun apabila cacat telah diketahui dan disepakati oleh nasabah pada penandatanganan kontrak, maka akan menghapuskan hak untuk memilih. Para pihak dalam kontrak sebaiknya menyepakati hal-hal kriteria terkait cacatnya suatu benda yang dapat mengakibatkan adanya hak untuk memilih sebelum ditandatanganinya kontrak. Klausul penunjukan nasabah sebagai kuasa bank atau wakalah. Bank diperbolehkan memberi kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli objek murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh bank. Nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa bank berkewajiban memeriksa objek murabahah terhadap kualitas, kondisi, pemilihan, dan spesifikasi objek murabahah yang diterimanya adalah sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank, nasabah bertindak langsung atas nama nasabah sendiri, melindungi hak-hak dan kepentingan bank, juga tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah. Nasabah yang bertindak sebagai wakalah pihak bank tidak memiliki hak untuk otoritas baik secara tersirat maupun tersurat untuk yang pertama, membuat atau memberikan jaminan hutang, pernyataan atau jaminan, waranti, sehubungan dengan pembelian atas nama bank. Pelaksanaan suatu kewajiban atau mengikat kontrak penjualan barang atas nama bank selain dari yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian atau akad. Meminta, menuntut, atau memperoleh penggantian biaya baik yang berkaitan dengan asuransi, upah, pergudangan, pengiriman, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan barang selain dari yang ditetapkan dalam harga beli yang ditentukan. Sebagai wakil, nasabah akan bertanggung jawab untuk membeli dan melakukan penyerahan atas barang secara langsung dari penyedia. Kepemilikan atas barang berpindah kepada bank setelah penyerahan barang dari penyedia kepada nasabah sebagai wakil bank. Nasabah menanggung semua resiko sehubungan dengan pencurian, kerugian, kerusakan, dan musnahnya barang kecuali akibat oleh hal-hal force majeure sejak tanggal penyerahan dari penyediaan sampai dengan tanggal di mana bank menyerahkan kepada nasabah. Nasabah menggunakan biaya nasabah sendiri menutupi asuransi yang memadai, di mana bank sebagai penerima utama pembayaran asuransi. Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, penyampingan, atau pembatalan terhadap pembelian. Dan tidak ada ketentuan manapun yang dijadikan dasar bagi nasabah untuk membatalkan pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari bank. Sepanjang seluruh syarat untuk pembayaran telah dipenuhi oleh nasabah dan tidak terjadi wan prestasi,
terhadap perjanjian pembiayaan, pembayaran harga beli akan dilakukan oleh bank kepada nasabah atau kepada penyedia. Klausul kesepakatan jual beli. Bank perlu melakukan negosiasi dengan penyedia yang akan menjadi dasar oleh bank untuk menentukan harga beli atas permohonan yang diajukan oleh nasabah. Apabila bank telah menyetujui permohonan pengajuan pembiayaan, maka nasabah wajib mengirimkan pemberitahuan transaksi secara lengkap kepada bank berikut dengan dokumen permohonan yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank untuk melaksanakan pembelian barang. Setelah dokumen diberikan oleh pihak nasabah, maka bank wajib memeriksa pemenuhan seluruh kelengkapan persyaratan pendahuluan. Apabila permohonan pihak nasabah telah disetujui oleh pihak bank, kemudian setelah penyerahan barang dari penyedia kepada nasabah, selanjutnya bank akan menjual barang kepada nasabah dan nasabah akan membeli barang tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan dan deklarasi murabahah. Semua resiko sehubungan dengan barang akan beralih kepada nasabah pada tanggal ketika bank mengkonfirmasi penerimaannya atas penawaran yang disampaikan nasabah. Klausul harga pokok dan margin. Harga dan mata uang yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas dan disepakati bersama dalam kontrak. Jika menggunakan mata uang yang berbeda, maka mata uang tersebut harus memiliki nilai yang sama pada tingkat nilai tukar hari atau spot exchange rate pada saat pembayaran. Bank harus menyatakan harga jual dari objek pembiayaan yang telah dimiliki oleh bank secara prinsip. Harga jual bank mencakup harga pokok bank dan margin yang diinginkan sebagai keuntungan bagi bank. Harga pokok bank dapat dihitung berdasarkan harga perolehan barang dikurangi dengan uang muka yang diberikan oleh nasabah. Harga perolehan barang adalah harga pokok barang baik diproduksi sendiri ataupun barang yang didatangkan dari pemasok, ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang tersebut. Biaya-biaya lain yang boleh diperhitungkan ke dalam harga perolehan adalah biaya langsung. Biaya langsung atau direct expenses adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, dan biaya peningkatan nilai atau kualitas objek pembiayaan. Biaya tidak langsung atau indirect expenses yang terkait dengan transaksi murabahah seperti biaya utilitas atau biaya listrik, biaya air, pulsa telepon, gaji pegawai, upah lembur, dan hal sejenis lainnya tidak boleh dibebankan sebagai komponen biaya langsung. Biaya layanan yang terintegrasi dengan aset guna mendukung kesempurnaan performa aset seperti biaya instalasi, suku cadang utama, dan hal sejenis lainnya boleh dibebankan sebagai komponen biaya langsung. Bank dapat memberikan potongan margin murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian. Klausul uang muka atau urbun. Ketentuan mengenai uang muka atau urbun mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13 DSN MUI IX 2000 tentang uang muka dalam murabahah. Bank dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal nasabah membayar uang muka melalui bank, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Uang muka tersebut menjadi bagian pengurangan atas kewajiban murabahah. Apabila nasabah membatalkan transaksi murabahah, maka nasabah wajib membayar ganti rugi kepada bank. Dan uang muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian atau biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian bank, maka atas permintaan bank dan asas keadilan, nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank. Klausul, syarat, dan tata cara realisasi pembayaran atau condition of precedent adalah klausul yang menggambarkan kondisi awal nasabah serta syarat-syarat realisasi yang diterapkan oleh pihak bank. Bank boleh menetapkan suatu klausul terkait syarat realisasi yang tidak memberatkan atau menzolimi pihak calon nasabah. Syarat realisasi yang perlu diatur pihak bank adalah terkait kelengkapan dokumen yang wajib
dipenuhi oleh pihak calon nasabah dan laporan rencana kerja terkait usaha yang akan dibiayai. Bank berkewajiban memberikan tanda terima kepada nasabah atas setiap pembayaran atau penyerahan dokumen oleh nasabah. Bank wajib memastikan bahwa nasabah atau penjamin tidak termasuk dalam daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank berhak menetapkan persyaratan dan tata cara realisasi pembayaran termasuk, namun tidak terbatas hal-hal berikut ini. Yang pertama, dokumen bukti diri nasabah, surat formulir rincian barang, dokumen kepemilikan dan pengikatan agunan, penandatanganan akad dan perjanjian pengikat agunan, kesepakatan penetapan uang muka sesuai yang telah disepakati atau melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh bank. Telah menyerahkan kepada bank surat sanggup membayar untuk membayar lunas harga jual kepada bank, membuka atau memelihara rekening tabungan. Klausul biaya-biaya. Bank dalam membebankan nasabah membayar biaya-biaya berupa biaya administrasi yang telah diterapkan berdasarkan standar acuan bank, biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan akad, biaya pajak yang timbul sehubungan dengan akad. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 43 DSN MUI 8/2004 tentang ganti rugi, dinyatakan bahwa apabila terjadi wan prestasi atau kelalaian nasabah, pihak bank berhak mendapatkan ganti rugi kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan suatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada bank. Jika nasabah tidak menepati janji sehingga bank perlu menggunakan jasa penasihat hukum untuk menagihnya, maka nasabah dikenakan beban untuk membayar seluruh biaya jasa penasihat hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan, maka bank boleh membebankan nasabah untuk membayar denda atas keterlambatan tersebut. Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh bank akan diperuntukkan sebagai dana sosial atau qardul hasan. Klausul mekanisme pembayaran. Bank akan menunjukkan nomor rekening atau kantor bank untuk pembayaran, pelunasan atau angsuran atas utang murabahah. Jika pembayaran diterima oleh bank setelah jam kerja bank, maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya. Apabila bank memberikan pembiayaan jual beli murabahah dalam mata uang asing, maka pembayaran harus dilakukan nasabah dalam mata uang asing tersebut. Bank dan nasabah bersepakat untuk mengesampingkan pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait pendebitan rekening nasabah untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan utang murabahah. Klausul jaminan, collateral tawarohan. Bank diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah dalam hal pembiayaan murabahah yang diberikan dengan tujuan agar nasabah serius melakukan pembayaran secara tertib. Klausul mengenai jaminan bukan bersifat wajib. Klausul kewajiban nasabah atau affirmative covenant. Affirmative covenant adalah klausul yang berisi janji-janji nasabah untuk melakukan hal tertentu selama masa perjanjian pembiayaannya masih berlaku. Kewajiban nasabah untuk berjanji dan mengikatkan diri melakukan pembayaran penuh dan lunas serta tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kewajiban nasabah untuk menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kewajiban nasabah untuk memberikan keterangan secara jujur dan terbuka terkait keadaan keuangan. Kewajiban nasabah untuk mengizinkan perwakilan pihak bank untuk melakukan verifikasi atas kekayaan pribadi atau usaha yang dijalankan. Klausul larangan atau negative covenant. Negative covenant adalah klausul yang berisi janji-janji debitur untuk tidak melakukan hal tertentu atau merupakan larangan pihak bank terhadap beberapa tindakan nasabah yang dapat menimbulkan kerugian atau mempengaruhi kemampuan pembayaran pihak nasabah selama akad berlangsung. Nasabah dilarang untuk membubarkan usaha dan meminta untuk dinyatakan pailit tanpa persetujuan tertulis pihak bank. Nasabah dilarang untuk menjaminkan diri sebagai penjamin terhadap utang orang lain atau pihak lain. Klausul
pelunasan dipercepat. Pelunasan dipercepat adalah pembayaran sebagian atau keseluruhan dana pembiayaan murabahah yang dilakukan sebelum jatuh tempo masa pembayaran yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan pada setiap hari kerja dengan kewajiban nasabah untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya. Pemberitahuan tertulis mencakup perubahan skema angsuran, apakah jangka waktu yang dipersingkat ataukah perubahan jumlah angsuran yang diperbesar. Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme berupa penyerahan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Potongan pelunasan dipercepat akan diberikan bank kepada nasabah pada saat pelunasan piutang murabahah apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan bank. Besarnya biaya administrasi atau diskon atas pelunasan yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dihitung dan disepakati bersama kemudian. Pelunasan keseluruhan dana pembiayaan murabahah oleh nasabah kepada bank secara otomatis juga menghentikan seluruh pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. Klausul cedera janji atau wan prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur serta merupakan hak dari kreditur untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi tersebut yang dapat bersifat sepihak maupun timbal balik. Wan prestasi atau cedera janji merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati hingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang tidak terpenuhi. Ingkar janji atau wan prestasi dalam suatu akad diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36. Apabila terjadi wan prestasi atau kelalaian nasabah, bank berhak mendapat ganti rugi. Ganti rugi dibatasi yaitu hanya meliputi kerugian yang dapat digunakan dan yang merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Sanksi terhadap terjadinya peristiwa ingkar janji atau wan prestasi hanya dapat dikenakan apabila pihak yang melakukan wan prestasi setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 43 DSN MUI 8/2004, pengenaan ganti rugi oleh bank umum syariah atau unit syariah dibatasi beberapa ketentuan. Yang pertama, ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada bank. Besarnya ganti rugi yang didapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian real atau real loss dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi atau potential loss. Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah. Penetapan ganti rugi atau kerugian real ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Kerugian real adalah biaya real yang dikeluarkan oleh bank dalam melakukan penagihan hak bank yang seharusnya dibayar oleh nasabah. Klausul force majeure. Force majeure atau keadaan memaksa adalah keadaan di mana seseorang nasabah terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan force majeure bisa dijadikan alasan pembebasan pemberian ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian atau akad. Dalam hal terjadi force majeure, nasabah wajib membuat pernyataan atau pemberitahuan secara tertulis terkait keadaan force majeure yang dialami kepada bank. Bank wajib menetapkan lampiran bukti-bukti dari kepolisian atau instansi berwenang yang harus diberikan oleh nasabah terkait pelaporan peristiwa force majeure. Bank perlu mengatur mengenai penyelesaian permasalahan yang timbul akibat terjadinya force majeure secara musyawarah untuk mufakat tanpa mengurangi hak-hak bank sebagaimana telah diatur dalam akad. Bank perlu mencantumkan klausul force majeure untuk mencegah sengketa atau konflik apabila terjadi force majeure di mana kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari kewajiban yang akan berujung pada saling mengajukan gugatan.
Klausul berakhirnya akad murabahah. Akad murabahah dinyatakan berakhir apabila dipenuhinya kewajiban oleh para pihak dalam kontrak yang termasuk meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, terpenuhinya keseluruhan kewajiban atas harga jual murabahah. Adanya peralihan atau transfer atas kewajiban membayar harga jual murabahah kepada pihak ketiga melalui akad atau hiwalah. Bank melepaskan hak untuk menerima pembayaran harga jual melalui pemberian potongan harga. Bank memberikan potongan margin pembiayaan atas kewajiban murabahah nasabah. Akad murabahah dapat diakhiri apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak bank sebagai penjual atas pembayaran uang muka yang telah dibayarkan oleh pihak nasabah sebagai pembeli memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Pihak bank sebagai penjual memutuskan untuk menggunakan hak pilih untuk mengakhiri kontrak atau masing-masing pihak dalam kontrak bersepakat untuk mengakhiri kontrak dalam periode jangka waktu kontrak yang telah disepakati. Salah satu pihak dalam kontrak memutuskan untuk mengakhiri kontrak karena adanya wan prestasi oleh pihak lain. Kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri akad murabahah. Klausula pemilihan penyelesaian sengketa atau choice of law. Peraturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah harus mengutamakan suatu prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, bank dengan nasabah dapat menyelesaikan sengketa alternatif, antara lain dengan mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Apabila mekanisme mediasi belum berhasil, Pasal 20 PBI nomor 7/6/PBI/2005 mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah seperti Basarnas. Eksekusi atau putusan arbitrase syariah akan ditetapkan melalui pengadilan agama. Bank dan nasabah harus menyepakati kewenangan untuk mengadili apabila terdapat sengketa adalah pengadilan agama sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Larangan pencantuman klausa eksemsi dalam standar baku akad murabahah. Bank dilarang mencantumkan klausa eksemsi, yaitu klausa dalam perjanjian atau akad yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wan prestasi. Padahal menurut hukum tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku di dalam perjanjian yang dibuat apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengatur hal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang mana berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang akan dibelinya, menyatakan bahwa konsumen itu memberi kekuasaan kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Kesimpulan dari video ini adalah dalam perencanaan perjanjian bisnis, kita harus memperhatikan standar perjanjian dan klausula-klausula yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Kita tidak boleh asal menyetujui begitu saja sebuah perjanjian tanpa mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut. Dalam melakukan perencanaan perjanjian bisnis, kita harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti peraturan dan undang-undang yang ada. Kita juga harus benar-benar menentukan kesepakatan seperti apa yang akan kita lakukan atau kesepakatan seperti apa yang dilakukan jika suatu saat terjadi wan prestasi, karena itu akan menjadi salah satu penentu bagaimana pilihan kita ke depannya. Mungkin cukup sekian penjabaran materi atau sharing materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.